Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang kali ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Puja dan puji syukur yang sesuai dengan kebesarannya. Puja dan puji syukur yang sesuai dengan keagungannya. Puja dan puji syukur yang sebanyak bilangan makhluknya. Puja dan puji syukur yang seimbang dengan kebesaran arasnya. Puja dan puji syukur yang sepenuh batas keridhaannya, serta puja dan puji syukur sepenuh tinta kalimatnya. Alhamdulillah adada khalqi wa zinata arsyih wa ridha nafsi wa midada kalimati. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengajak kita bersyukur siang dan malam kepada Allah sang pencipta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, berpegang teguhlah kalian pada agama Allah, wala tafarraqu. Dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian centang perenang, jangan kalian bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita menghadapi kondisi-kondisi yang pada hari ini seringkali bertentangan dengan suara batin kita. Berita-berita akhir ini kita mendengar atau melihat ada masjid yang dicoret-coret, ada ulama yang dipersekusi, ada ulama yang ditusuk dan sebagainya dan sebagainya. Di mana berita-berita seperti ini membuat kita miris. Maka pentingnya kembali kita mengeratkan persatuan dan kesatuan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh kembali pada agama Allah, bersatu, jangan bercerai-berai. Kita membutuhkan sebuah ikatan yang dinamakan ukhuwah Islamiyah, dan itu diawali dengan sebuah persatuan dan persaudaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min salasatin min qaryatin wala sakhratin la tuqamu fihi salatul jamaah illa sallatahumus syaitan fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'ab
minal ghanamil qasiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin min qaryatin wala sakhratin. Tidaklah ada 3 orang di sebuah desa atau di sebuah padang pasir, la tuqamu fiha salatul jamaah, di mana di desa itu tidak ditegakkan salat berjamaah oleh 3 orang ini, kecuali mereka akan dikuasai oleh setan, kata Nabi. Fa'alaikum bil jamaah, hendaklah kalian menegakkan jamaah, menegakkan salat berjamaah, menegakkan kehidupan berjamaah. Dan simbol dari kehidupan berjamaah adalah salat berjamaah, di mana dalam salat berjamaah itu ada imam, ada makmum, di mana dalam kehidupan berjamaah di situ ada pemimpin, dan di situ ada orang-orang yang dipimpin yang patuh kepada orang-orang yang memimpin di tempat itu. Kalau di masjid ini ada ketua masjid, kita ikuti arahannya. Kalau di sini ada takbir masjid, kita ikuti arahannya. Fa'alaikum bil jamaah, hendaklah kalian hidup berjamaah, kalian tegakkan kehidupan berjamaah, dan diawali dari sholat berjamaah. Fa innama yaqulu dhi'ab minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memangsa kambing-kambing yang terlepas dari kelompoknya. Maka agar kita tidak diibaratkan kambing-kambing yang tersudut di pojok-pojok kampung yang seenaknya diterkam oleh serigala, maka hendaknya kita hidup berjamaah, dan itu dimulai dari masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan berjamaah akan menimbulkan ukhuwah Islamiyah, ikatan persaudaraan, di mana dalam ikatan persaudaraan ini banyak hal yang bisa kita perbuat ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit atau kondisi-kondisi yang di luar keinginan kita. Dan tingkatan dalam kehidupan berjamaah, tingkatan dalam ukhuwah Islamiyah itu ada 3. Tingkatan yang paling rendah adalah ta'aruf. Kita saling mengenal sesama jamaah, kita saling mengenal orang-orang di sekitar kita. Itu tingkatan yang paling dasar. Meningkat ke atas sedikit adalah tafahum, saling memahami di antara kita, saling memahami karakter-karakter di antara kita. Dan kemudian tingkatan yang paling tinggi berikutnya adalah ta'awun, saling membantu, saling bahu-membahu dalam hal yang sifatnya positif, dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kehidupan berjamaah. Dan unsur dari kehidupan berjamaah yang paling penting, unsur yang paling penting dalam kehidupan berjamaah, dalam kehidupan berukhuwah Islamiyah, unsur yang paling penting adalah rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama jamaah. Rasa cinta, saling menyayangi sesama jamaah, sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tingkatan cinta yang paling dasar adalah husnudzon. Tingkatan cinta dalam kehidupan berjamaah adalah husnudzon. Kita saling husnudzon di antara kita, tidak saling mencurigai, tidak saling hasad, tidak saling dengki. Maka itu tingkatan yang paling dasar dari rasa cinta dalam kehidupan berjamaah. Kemudian tingkatan yang paling tinggi dari rasa cinta tersebut adalah al-ithar, mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ketika terjadi perang Yarmuk, di mana dalam pertempuran itu prajurit-prajurit kaum muslimin mengalami kondisi yang luar biasa beratnya karena menghadapi Romawi jumlahnya yang sangat besar. Sehingga dalam pertempuran itu ketika terjadi istirahat, ada di antara kaum muslimin membawa air, hendak diberikan minum kepada prajurit yang membutuhkan. Tapi dia bilang, tolong berikan kepada saudaraku, sepertinya dia lebih butuh daripada saya. Berikan air minum itu kepadanya. Maka inilah al-ithar. Maka dihantarkan kepada orang yang membutuhkan tadi. Orang yang dihantarkan dia bilang, jangan kau berikan kepada saya, sepertinya saudaraku yang di sana lebih membutuhkan. Berikan minum ini kepada dia. Orang yang membawa air kepada dia, orang tadi bilang, tolong berikan kepada yang sebelah sana, kayaknya dia lebih butuh daripada saya. Dihantarkan air itu ke sana. Begitu akhirnya kepada orang yang terakhir ditunjuk,
dia bilang sepertinya yang itu lebih membutuhkan. Ketika dihantarkan ke sana, ternyata orang yang sini sudah wafat. Yang berikutnya sudah wafat. Begitulah al-isar yang terjadi ketika dalam perang Yarmuk. Mendahulukan kepentingan orang lain, padahal dia sendiri butuh, sangat butuh. Sehingga Allah abadikan kondisi mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya padahal dirinya sendiri sangat membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kondisi kita saat ini, kehidupan berjamaah sangat dibutuhkan. Kita tidak membeli kecuali kepada saudara kita sendiri. Kita lihat siapa saudara kita yang jual masker, kita beli kepadanya. Siapa saudara kita yang jual beras, kita beli kepadanya. Agar kita saling mendukung, saling menguatkan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kita bahwa akan terjadi satu masa di mana kalian tidak membutuhkan apa-apa kecuali kehidupan berjamaah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi, Rasulullah SAW menyatakan, "Sayati zamanun ala ummati sultanuhum kal asad wa wuzara'uhum kadh-dhi'ab wa ulama'uhum kal kilab wan nasu kal ghanam fa kaifa ya'isul ghanam bainal asadi wad-dhi'abi wal kilab." Kata Nabi SAW, "Sayati zamanun ala ummati." Akan datang satu zaman pada umatku, sultanuhum kal asad, pemimpin mereka seperti singa yang buas, wa wuzara'uhum kadh-dhi'ab, dan pembantu-pembantu mereka atau menteri-menteri mereka seperti serigala yang lapar, wa ulama'uhum kal kilab, dan ulama-ulama mereka seperti anjing-anjing yang senantiasa menjilat. Wan nasu kal ghanam, kata Nabi, sementara masyarakat banyak seperti kambing yang kebingungan tak tentu arah. Maka kemudian Rasulullah bersabda, fa kaifa ya'isul ghanam, bagaimana kambing-kambing itu hidup di antara singa-singa yang buas, di antara serigala-serigala yang lapar, dan di antara anjing-anjing yang menjilat. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah ketika itu kalian hidup berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'ab minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memangsa kambing-kambing yang terlepas dari kelompoknya. Ketika kambing itu masih bersatu dalam sebuah kelompok yang solid, maka singa akan berpikir 1000 kali untuk memangsanya. Bahkan serigala pun akan berpikir 1000 kali untuk memangsanya. Bahkan anjing-anjing yang menjilat itu akan berpikir untuk mengganggunya. Maka kehidupan berjamaah ketika itu sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa kehidupan berjamaah dibutuhkan? Karena ketika kita sendiri, maka dengan seenaknya kita akan dimangsa oleh serigala-serigala yang lapar itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah melarang kita untuk centang perenang, bertikai satu dengan yang lainnya. Jangan karena kita Muhammadiyah atau NU kemudian kita bertarung. Jangan karena kita Al-Irsyad atau Persis kemudian kita tidak akur. Jangan karena kita Salafi atau bukan Salafi kemudian kita saling gontok-gontokan. Fa'alaikum bil jamaah. Kembalikan kehidupan berjamaah, saling memahami, saling tafahum, kemudian saling ta'awun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yushiku an tada'a alaikumul umam, akan datang satu zaman di mana kalian akan dikerumuni oleh umat-umat yang lain. Kama tada'al ukulatu ala qas'atiha, seperti makanan yang dikerumuni oleh orang-orang yang lapar. Maka sahabat bertanya, awamin qillatin fina ya Rasulullah, apakah ketika itu kami sedikit wahai Rasulullah? Qala bal antum yauma idzin katsir, ketika itu kalian banyak. Gusaun ka gusa'is sail, tapi kalian seperti buih di lautan.
kalian centang perenang, tidak bisa bersatu dengan yang lainnya. Sehingga ketika itu terjadi, kalian tidak bersatu, kalian bertikai satu dengan yang lainnya. Wala yanzi'annallahu min aduwikumul mahabba minkum. Maka Allah akan cabut rasa takut musuhmu kepada dirimu, kepada diri kalian. Kemudian setelah musuh tidak takut, wala yarzuqannakumul wahn, maka Allah akan menimpakan satu penyakit kepada kalian, yakni penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan kita takut kepada mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak tahu apakah kita sudah memasuki babak yang seperti ini. Tapi kembalilah kita kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih paham dalam satu perkara, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Fa alaikum bil jamaah. Kembali kalian dalam kehidupan berjamaah. Bersatu, saling membahu antara yang satu dengan yang lainnya. Karena ketika kita membutuhkan itu, maka kehidupan berjamaah sangat dibutuhkan. Pertama, kehidupan berjamaah akan menumbuhkan rasa ukhuwah Islamiyah, dan ini adalah kekuatan kaum muslimin yang tidak akan bisa dipecah oleh umat yang lain. Yang kedua, dari kehidupan berjamaah akan menjadi sumber sarana sebagai untuk fasilitas sosial membantu satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kehidupan berjamaah menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika kita menegakkan nahi mungkar sendirian, maka belum tentu kita mampu melaksanakannya. Tapi ketika kita berjamaah, insya Allah kita bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan berjamaah, kehidupan yang saling membahu ini, maka akan menjadi sumber sarana menegakkan ekonomi antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat sejarah, ketika Nabi masuk ke Madinah, yang dibangun pertama kali oleh Nabi adalah masjid yang merupakan wadah untuk mempersatukan umat. Setelah semua umat masuk ke dalam masjid, maka dipersaudarakan antara satu dengan yang lainnya, antara muhajirin dengan ansor, antara suku Aus dan Khazraj dijadikan bersaudara mereka melalui wadah masjid. Setelah itu apa yang dibangun oleh Nabi setelah persaudaraan? Nabi membangun pasar, saling membeli di antara yang satu dengan yang lainnya. Setelah pasar ekonomi kuat, artinya semua sudah mulai sejahtera, maka Nabi baru membangun tentara. Yang tentara itu pada awalnya ditujukan untuk menjaga jalur-jalur perdagangan agar orang-orang asing tidak seenaknya berdagang di tempat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'ab minal ghanamil qasiyah. Hiduplah dengan cara berjamaah, bersatu, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memangsa domba-domba yang terlepas dari kelompoknya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kami kemampuan untuk menjauhi kebatilan tersebut.
Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ya Allah, satukan hati di antara kami, satukan hati di antara kami dalam satu akidah, satukan kami dalam berjamaah dalam ibadah, dan berikan kami untuk bertoleransi kepada masalah-masalah fikih yang masih bisa kami toleransi. Allahumma ya Allah, jangan kau pecah belahkan kami ya Allah, satukan kami dalam ukhuwah Islamiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fasya' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'alu min ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.